Penuh dengan preman, inilah 7 preman legendaris yang paling ditakuti di Indonesia. Media massa belakangan ini dipenuhi oleh berita tentang John Kay, preman Indonesia yang kembali berulah. Tahukah kamu, selain John ada beberapa nama preman legendaris lainnya yang paling ditakuti di tanah air. Keberadaan preman atau gangster tentu mengancam ketentraman lingkungan dan meresahkan masyarakat. Terlebih beberapa preman memang dikenal tak punya rasa takut. Sehingga pemerintah dan aparat kepolisian pun kesulitan untuk menangani mereka. Misalnya saja 7 preman legenda di Indonesia berikut ini. 1. Kusni Kasdut. Kusni Kasdut sering melakukan aksi mengerikan, yakni merampok barang mewah dan membunuh korbannya. Salah satu kasus paling fenomenal yang melibatkan Kusni adalah perampokan Museum Nasional Jakarta di tahun 1961. Dikabarkan, ia membawa lari hingga 11 permata berharga dan menyamar sebagai polisi untuk melakukan aksinya. Setelah buron selama bertahun-tahun Kusni akhirnya tertangkap dan mendapat hukuman mati dari pengadilan. 2. Diki Ambon. Diki Ambon menguasai wilayah Yogyakarta selama hidupnya, tepatnya ia menguasai jalan-jalan yang menghubungkan Yogyakarta Solo. Ia sering melakukan aksi mengerikan seperti pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan tindakan kriminal lainnya. Kasus paling besar yang melibatkan Diki dan menyebabkan ia tertangkap adalah pengeroyokan terhadap prajurit TNI. Setelah diadili dan dipenjara, Diki tewas akibat diserang oleh sekelompok orang dengan senjata laras panjang. 3. Anton Medan. Tan Hock Liang atau dikenal pula sebagai Anton Medan pada masa kejayaannya merupakan mantan perampok dan bandar judi. Anton kini sudah insaf dan memeluk agama Islam, namun dulu namanya sangat ditakuti di kalangan preman Indonesia. Hal ini karena ia sudah bergelut dengan dunia gelap sejak masih berusia 12 tahun. Namun meski sudah bertobat sejak 1992, banyak tuduhan yang menyebut keterlibatannya dalam kasus kerusuhan Mei tahun 1998. 4. Slamet Gundul. Pada tahun 1989, Slamet Gundul adalah nama yang paling dicari oleh Polri. Tak heran, di masa kejayaannya Slamet disebut membuat citra kepolisian anjlok. Hal ini karena ia berhasil kabur dari halaman pengadilan negeri setelah ditangkap untuk diadili atas kejahatannya. Berbeda dengan preman Indonesia lainnya, Slamet adalah penjahat yang cerdas dan penuh perhitungan. Ia hanya merampok bank, baik instansi atau nasabah, dan pernah mengantongi hingga 40 juta rupiah dalam sekali aksi. 5. Sahara Oloan Pangabean. Sahara Oloan Pangabean atau kerap disapa Olo merupakan preman Indonesia yang menjalankan bisnis debt collector dan perjudian. Tak banyak yang pernah melihat langsung wajahnya, karena untuk bertemu Olo kamu harus melewati penjagaan yang ketat. Meski begitu, sepak terjangnya sangat terkenal dari mulut ke mulut dan karismanya bahkan melebihi para pejabat setempat. Pria asal Tapanuli, Sumatera Utara, ini menghembuskan nafas terakhirnya pada bulan April tahun 2009. 6. Rosario Marsal alias Hercules. Rosario Marsal alias Hercules adalah preman daerah Tanah Abang, Jakarta. Pria asal Timor Timur ini pernah mengalami pembacokan sebanyak 16 kali hingga kehilangan mata kanan. Walaupun perawakannya tidak besar, ia ditakuti karena ketangguhannya dalam bertarung. Pada 2019 lalu Hercules berhasil ditangkap saat sedang beraksi menyerang ruko milik PT Nila Alam di Jalan Daan Mogot, Jakarta Selatan. 7. John Refra Kay alias John Kay. Nah, ini dia nama yang tengah menghiasi berbagai media Indonesia. John Refra Kay alias John Kay, merupakan preman asal Maluku yang menjalankan bisnis rentenir di Jakarta. Ia menyewakan uang kepada banyak orang lalu meminta bunga yang tinggi. Jika bunga tak dibayar, John tidak segan melakukan tindak kekerasan dan merampas harta benda apapun yang ada di rumah. Beberapa kasus pembunuhan dan kekerasan di Jakarta pun kabarnya merupakan hasil perbuatannya. John baru saja bebas bersyarat pada Desember tahun 2019 lalu, namun kini kembali terlibat dalam sebuah kasus kejahatan di ibu kota.